mana profitnya? Apa langsung sama Allah? Gak bisa, kita gak kenal Allah. Kita belum kenal Allah kita baru kenal nama. Kita baru kenal nama. Tentu kita mencari orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang-orang yang dekat dengan Allah? Ya kalau dalam wasilah itu sudah jelas dari Rasulullah. Rasulullah menurunkan itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar menurunkan itu kepada Salman Al-Farisi. Maka silsilahnya itu jelas. Jadi kalau ada katanya wasilah itu yang terputus atau memang belajar tanpa wasilah, ya jangan. Kalau nggak ada wasilahnya jangan. Tapi kalau silsilahnya jelas, guru kita itu sampai dia kepada Rasulullah, baru. Kalau enggak jangan. Kalau nggak ada wasilahnya, menuntut ilmu nggak ada wasilahnya, gimana? Jadi jelas, apalagi kita yang mau sampai kepada Allah. Maka di situ dibutuhkan yang memang kita apa? Yang ketujuh itu rabithah. Rabithah guru. Ini banyak dibantah orang, Bapak Ibu. Banyak ini dibantah orang. Karena yang bantah itu nggak kenal rabithah. Itunya masalahnya. Banyak dibantah orang karena yang membantah itu nggak paham dia dengan rabithah. Seandainya pun dia tahu, membawakannya nggak tahu. Orang nggak ada guru, cuma rabithahnya. Sementara kan rabithah itu kan ada rabithah wajib, ada sunnah, ada juga harus. Ada juga rabithah itu haram kita berrabithah. Ya kan? Ada wajib. Ada yang harus. Ada juga yang haram. Jadi banyak bagiannya. Jadi kalau orang bilang dia nggak berrabithah itu salah. Siapa yang nggak berrabithah? Rabith itu artinya artinya pertalian. Sedangkan kita setiap hari kita berrabithah. Macam kita yang Solo ini udah ada rabithahnya sampai ke rumah ini. Pertalian hati itu tadi. Ya kan? Ada yang sudah rabithnya sama anaknya nih. Kok bisa? Itu dari sunat itu. Ada yang sudah nampak rumahnya. Dihayalkan? Enggak dihayalkan. Kenapa? Ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan nggak bisa kita berrabithah. Kalau yang bapak-bapak ingat anak istrinya, wajar, itu namanya rabithah. Kenapa? Ada hubungan. Ada pertalian kita dengan istri kita, ada pertalian kita dengan anak kita. Ada yang ingat kerjaan dia, iya, rabith. Kerjaan, ada hubungan kita. Begitu juga para ibunya. Ada yang membantu, nggak boleh rabithah itu syirik. Rupanya yang bilangkan syirik itu dia yang syirik duluan. Masa kita cerita yang wajib dulu rabithahnya, yang sunat lah, yang harian. Coba. Apalagi kita mau beramal, mau ibadah kepada Allah. Ya, karena hakikat kejadian kita ini nggak ada lain untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, ibadah kepada Allah. Itu sama Allah aja pun ya, kita tetap wajib kita. Masa sama keluarga kita tetap rabithah, masa sama Allah enggak mau ibadah. Ya. Aneh. Karena kita belum kenal Allah itu, tentu cari orang yang sudah kenal. Itulah namanya rabithah. Enggak bisa dibohongin ini hati ini kan. Kalau katanya ada orang nggak mengakui rabithah, bohong itu, munafik gitu. Ya kan? Kerja dia pulang kerja ditelepon, atau nggak ditelepon, aku buat oleh-oleh lah untuk anakku. Rabith nggak? Hatinya terkala itu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ada rabith pertalian. Coba Bapak Ibu rabithah sama orang yang nggak dikenal.
Coba renungkan. Robit sama orang yang nggak dikenal, bisa nggak? Kenapa? Nggak ada pertali. Itu. Maka banyak orang yang mengatakan Robitoh itu. Jadi gitu. Jangan kalian, ya ibadah nggak usah dipakai itu. Langsung aja kita sama Allah. Nah inilah. Udah nggak tahu, nggak mau belajar dia. Dikasih tahu nggak mau tahu. Nanti saya ceritakan Robitoh wajib, sunnah, harus, haram. Entah selama ini dia Robitohnya dia haram. Berhubungan dia sama yang lain. Berhubungan dia sama orang musyrik. Berhubungan dia sama orang kafir. Berhubungan dia sama jin. Berhubungan dia sama setan. Haram itu. Coba. Mana ada kita hidup dunia ini yang gak berhubungan, yang gak berrobito. Orang namanya kita makhluk sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, robit, hubungan. Wa hablum minan nas, hubungan, robit kepada manusia. Makanya orang-orang yang gak mengenal Robito itu sebenarnya malu dia. Kalau Ustadz dibilang gak kenal Robito, malu dia. Enggak, itu udah gak boleh. Kiri gitu. Kita ibadah itu langsung aja. Nah inilah, udah sesat menyesatkan. Ya, sudah bodoh membodohi. Kalau jahil namanya jahil murakab. Ya. Jahil murakab udah tingkatannya. Ya kalau nggak tahu udah nggak tahu, saya itu anggap bidang saya itu, nggak bagian saya itu. Cari aja ahlinya. Karena saya katakan kemarin kita ada 3 ilmu: fikih, tasawuf, tauhid. Ada 3 ini. Syariat, hakikat, makrifat. Ya kalau bagian dia syariat, ya udahlah belajar sampai kena yang syariat itu. Kalau yang menyangkut masalah hakikat udah ada nih gurunya, ya kan? Ini dia mau diambilnya semua, ya kan? Syariat dia ngajar fikih, ya fikih. Oh, udah. Tak tahu, tak tahu, tapi aku belum belajar itu. Lain lagi nanti tauhid. Maka kita dalam tarekat ini 3 ilmu inilah yang kita pakai untuk menuju sampai kepada Allah. Kalau nggak ada ilmu yang 3 ini nggak bisa sampai. Wah, aku mau fikih sama tasawuf aja Tuhan, tauhid aku nggak berani. Macam mana? Mau sampai sama Allah? Sifatnya ragu. Orang yang lemah ilmu tauhidnya lemah, bawaannya ragu, was-was. Mau ibadah bimbang, mau ngerjakan ada yang baru ini gimana dia? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Kenapa? Ragu dia, nggak bisa yakin. Karena hanya orang yang bisa berma'rifat itu adalah orang yang mempunyai keyakinan yang zazam, yang putus tingkat keyakinannya. Lahirlah, mancarlah, muncullah ma'rifat itu. Mana bisa ma'rifat itu? Nah makanya kan kalau dulu ngaji ada dulu awaludin ma'rifatul, awal agama itu baru mengenal Allah, baru awal. Ini kaji kita ini kaji awal. Kalau disampaikan kepada ahli syariat, ini udah tinggi kali kajian kamu, udah tinggi itu. Kenapa? Beda keilmuan. Kalau di tasawuf ini awal. Awal kita beragama mengenal Allah. Udah berapa lama ibu beragama? Bu, udah berapa lama beragama? Udah berapa lama kenal Allah? Saya nggak nanya syariat. Saya cerita tasawuf. Di tasawuf baru berapa
Udah berapa lama kita kenal Allah? Iya, berapa lama, Bu? Coba, Bapak-bapak, udah berapa lama Belum lama. kenal Allah? Belum lama. Semenjak masih tarikat. Beda-beda memang. Tapi awalnya kita mengenal Allah, awaludin, awalnya agama itu mengenal Allah. Awalnya kita, awalnya agama itu, tapi bidang keilmuannya ini ya. Nggak boleh kita melemahkan satu ilmu, nggak boleh. Karena kita ada bagian keilmuan masing-masing. Pokok sini orang saya udah sholat kok Tuhan, masa dibilang saya nggak kenal Allah, ya kan? Nah itu kan. Kenal itu juga kan banyak. Ada yang baru kenal nama macam alif, lam, ha, sebutannya Allah. Di mana nyebutnya yang paling baik? Enggak ada lah, sebut aja pakai bibir. Oh nggak bisa. Tasawuf beda. Barulah kemarin hati kita ini dikenalkan sama Allah. Kalau syariatnya udah lama. Akhir balik, sebelum akhir balik perintah syariat. Umur 7 tahun perintah. 10 tahun nggak mau dia pukul. Ya kan? Syariat. Baru melaksanakan perintah Allah kita dari akhir balik. Kenalnya kapan? Baru kenal agama kapan? Belum lama kita kenal agama kita. Itu sudah jelas. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ya Allah, berarti baru kemarin aku kenal Allah. Baru beragama. Ya kan baru semalam. Baru semalam ini. Astagfirullah, berarti selama ini aku ikut agama emak bapakku aja ya rupanya. Kenapa? Karena itu kan awal itu berarti awal agama kenapa? Baru kemarin saya. Jadi kalau selama ini agama berarti agama emak dan bapak kita aja ya selama ini. Kalau apa? Islam. Dari mana buktinya? Emak bapakku Islam. Haji kedua kali dia. Oh, sah Islam, sah anaknya orang Islam. Masa kita belajar kemarin. Maka Bapak Ibu, kalau kita nggak belajar dari fikih masuk ke tasawuf, kita nggak kenal diri kita. Man arofa nafsah, faqad arofa rabbahu. Kalau kamu nggak kenal dirimu, maka kamu tidak akan kenal Tuhan. Maka man arofa nafsah, kalau kamu kenal diri, maka kamu akan kenal Tuhan. Itu nggak jumpa kitabnya di fikih. Ya, kitabnya nggak jumpa di fikih Bapak, di tasawuf. Maka nanti Bapak Ibu jangan nyari di kitab fikih, nggak jumpa. Ya. Nah, kita belajarnya di sini tasawuf. Karena syaratnya itu tadi, manarofa nafsa. Kalau kamu kenal dirimu, nah maka tidak. Diri itu katanya nafs, kenal. Maka kita akan kenal tuh. Oh, rupanya kenal diri itu, yang kenal Allah itu gak jauh-jauh, cukup ke dalam diri kita. Kalau tahu kita, diri kita, kenal kita. Oh iya. Maka zikir itu, tarekat itu untuk mengenal diri. Jadi gak bisa dipelajari di mana-mana, enggak. Maka saya katakan, tatkala kita belajar, bedakan kita belajar pada ilmu mana. Kalau fikih, jangan ibu tanya nanti sama Ustaz tasawufnya Bu. Sama kita mau beli ikan asin nanya sama tukang kain. Salah alamat. Orang ahli syariat ibu tanyain tentang masalah hakikat. Benar yang ibu pertanyakan itu, tapi jawaban dia salah. Kenapa? Enggak bidangnya. Coba. Fas'alu ala zikri in kuntum. Nah, coba. Tanya sama ahlinya. Fas'alu ala zikri. Coba. Tanya sama ahlinya. Maka kalau pas belajar, tanya kalau nanya. Kalau salah nanya nanti bahaya. Yang ditanyain nggak tahu, yang nanya bingung. Apa hasilnya? Nggak ada jawabannya sempurna. Kita di sini kita belajar.
Nah, maka kalau kita tinjau sampai di mana kita sekarang ini beragama, sampai baru kapan kita kenal Allah, kita masih baru. Ya, masih baru. Jadi kita di tasawuf kita nggak cerita pahala surga, enggak. Kenapa tarekat nggak cerita pahala surga? Enggak, itu udah lewat tuh di sini nih.